telah menjadi acuan dan pegangan kita dalam membantu rakyat Timur Timur untuk merdeka dari penjajahan Portugal. Agenda yang dilakukan pada kesempatan ini berbentuk pimpinan DPR, MPR, dan sekaligus pemerintah dapat memperoleh masukan dari pimpinan DPR, MPR. Oleh karena itu, pemerintah tidak lagi mempersoalkan hasil dari jaga pendapat, namun lebih menitik beratkan pada upaya untuk menempuh langkah-langkah lebih lanjut sesuai ketentuan pada pasal 6 Perjanjian New York, yaitu menempuh langkah konstitusional untuk melaporkan hasil jajak pendapat pada sidang umum MPR. Kita dapat memandang kenyataan yang ada secara mengajak masyarakat di Timur Timur dan seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kenyataan ini dengan ikhlas, sabar, dan hati yang lapang. Negara Timor Leste yang beribu kota Dili, sebelumnya merupakan wilayah provinsi dari Indonesia yang bernama Timor Timur. Wilayah ini bersikeras merdeka, dan pada akhirnya lepas dari Indonesia pada tahun 1999. Namun, wilayah ini resmi diakui menjadi negara pada tanggal 20 Mei 2002. Perlu diketahui, bahwa saat masih tergabung dengan Indonesia, wilayah ini termasuk provinsi yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat. Bahkan mendapatkan banyak dana tambahan dalam bidang pembangunan. Akan tetapi setelah merdeka, ekonomi Timor Leste sangat bergantung pada tambang minyak lepas pantainya. Sementara itu Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi Indonesia yang bersebelahan dengan Timor Leste, memiliki banyak alternatif mengembangkan daerahnya untuk meningkatkan ekonomi. Seperti apakah perbandingan Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur saat ini? Berikut ulasannya. Mulai dari Timor Leste. Timor Leste baru merdeka sekitar 20 tahunan. Negara yang berjuluk Bumi Lorosa ini beribu kota di kota Dili. Jumlah penduduk di kota ini pada tahun 2022 berkisar 235.000 jiwa. Secara geografis, kota Dili berada di tepi pantai yang berhadapan langsung dengan Indonesia. Timor Leste dulunya memiliki mata uang sendiri bernama Centavo, namun karena gejolak ekonomi, negara tersebut mengambil kebijakan dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Wajah kota Dili tidak tampak banyak berubah, walaupun ada upaya untuk merekonstruksi akibat peperangan di masa lalu. Bangunan-bangunan berarsitektur ala Portugis masih dapat kita lihat di kota Dili, terutama pada villa dan gereja yang berada di sepanjang tepi pantai Dili. Yang tidak kalah menarik di kota ini adalah kehadiran patung Yesus setinggi 65 kaki yang menghadap ke pantai. Patung ini adalah salah satu peninggalan Indonesia yang dibangun pada masa pemerintahan Indonesia Presiden Soeharto, ketika Timor Leste masih bersama Indonesia. Bahasa resmi di Timor Leste adalah bahasa Portugis dan Tetun. Namun dalam kesehariannya, tidak sedikit yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Setelah lepas dari Indonesia, ekonomi penopang keberlangsungan negaranya sangat bergantung pada tambang minyak di Laut Timor. Sayangnya akibat ketidaksiapan teknologi, dan hutang balas budi terhadap kemerdekaannya, Timor Leste menyerahkan pengelolaan tambang minyak tersebut kepada Australia. Akibat dari kebijakan tersebut, hasil kekayaan Timor Leste terpaksa harus dibagi dua. Dan pada faktanya, banyak ketidakadilan yang berlaku. Australia jelas diuntungkan, tapi tidak dengan Timor Leste. Tambang minyak yang seharusnya menjadi tumpuan harapan tersebut, tidak kunjung mensejahterakan rakyat Timor Leste yang hanya berjumlah 1,5 juta jiwa.
Menurut lembaga penelitian Laohamutuk yang berbasis di Dili, negara Timor Leste diperkirakan akan mengalami kebangkrutan pada tahun 2027. Akibat dari ketidakberdayaan mengelola ekonomi sumber daya, seiring mengeringnya cadangan minyak yang menjadi sumber pendapatan utama negara. Hal ini juga terlihat dari semakin menurunnya pendapatan negara Timor Leste. Padahal di satu sisi, Timor Leste menjadi negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di wilayah Oseania. Oleh karena itu, cukup beralasan jika Timor Leste masuk dalam kategori negara termiskin di dunia, dari riset berbagai macam lembaga-lembaga internasional. Pada tahun 2020, lembaga United Nations Development Program atau yang disingkat UNDP, yaitu lembaga di bawah naungan PBB yang mengurusi program pembangunan dunia, menempatkan Timor Leste pada urutan ke-10 dari 162 negara, dalam daftar negara termiskin di dunia. Suatu kondisi yang sangat miris dirasakan oleh rakyat yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia pada saat itu. Hingga sampai sekarang pun Timor Leste belum tampak maju. Bahkan, untuk membangun kota Dili saja, sebagai representasi wajah ibu kota masih terseok-seok. Dan fakta yang masih tak terbantahkan, berbagai macam sektor ekonomi di Timor Leste, masih bergantung pada negara lain, terkhusus Indonesia. Ditambah lagi korupsi yang merajalela, serta peradilan yang tampak tidak efektif, sehingga membuat Timor Leste masih jauh dari harapan untuk maju. Dari Timor Leste kita beralih ke Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Apa sajakah yang sudah ditorehkan provinsi yang bersebelahan dengan Timor Leste ini, hingga saat sekarang? Provinsi yang beribu kota di kota Kupang ini bisa dibilang terus menorehkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Daerah-daerah di NTT terus ditata sebagai kota yang cantik. Terlebih karena NTT disokong oleh dua pendanaan, yaitu APBD dan APBN. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi secara intens dalam mengembangkan daerah NTT. Provinsi yang memiliki penduduk sekitar 5,5 juta jiwa ini tidak hentinya menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Dari masyarakatnya yang semakin modern, hingga daerahnya yang semakin bebas dari gelandangan, bahkan membuat NTT bisa dijadikan role model bagi banyak daerah di Indonesia. Tidak hanya di Kupang, daerah-daerah NTT lainnya juga terus dibangun, khususnya untuk industri pariwisata. Mengingat paparan alam serta flora dan fauna yang ada di NTT memiliki keindahan yang sangat menakjubkan, maka tidak heran jika ada yang mempelesetkan singkatan NTT sebagai negeri titipan Tuhan. Perlu diketahui, ketika Timor Leste menjadi Provinsi Timor Timur, daerah tersebut sangat diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunannya. Bahkan perhatian pemerintah saat itu bisa dibilang jauh melebihi NTT. Namun sekarang pasca keluarnya Timor Timur, NTT menjadi lebih berkembang serta jauh meninggalkan Timor Leste hampir di segala bidang. Perbandingan sangat mencolok bisa kita lihat dari pendapatan daerah yang lebih dari 4 kali lipatnya pendapatan Timor Leste. Juga dari banyaknya daerah yang semakin maju dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Berbagai macam sektor ekonomi di NTT sedang gencar-gencarnya dipercepat oleh pemerintah Indonesia. Membuktikan keseriusan pemerintah dalam membangun tiap-tiap daerahnya. Bisa dilihat dari peremajaan tempat pariwisata, pendirian pabrik industri, pembangunan infrastruktur jalan, penambahan bandar udara baru, serta pelabuhan internasional. Menatap masa depan yang lebih baik, Nusa Tenggara Timur tak hentinya berpacu dalam semangat kemajuan, yang didukung penuh oleh seluruh keluarga besar bangsa Indonesia. Dengan begitu pastinya NTT akan semakin maju, dan memiliki masa depan yang gemilang.